Pernahkah Anda berpikir bahwa satu-satunya kebiasaan yang Anda ulangi setiap hari tanpa disadari mungkin justru yang membuat hidup Anda biasa-biasa saja? Kedengarannya absurd, bukan? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa bukan karena kurangnya usaha atau kurangnya kecerdasan, melainkan pola pikir yang tak terlihat yang senyap sedang menyabotase semuanya. Anda bekerja keras, bermimpi besar, tetapi dalam hati merasa tetap terjebak di tempat yang sama. Nah, hal itulah yang ingin saya bahas bersama Anda hari ini. Bertahun-tahun saya hidup dengan keyakinan bahwa saya tak akan pernah meraih sesuatu yang besar dalam hidup, bukan karena kurang keinginan, tetapi karena di dalam diri saya ada suara yang terus mengulang bahwa saya tidak cukup baik. Saya membawa pikiran itu setiap hari seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Dan justru jenis keyakinan inilah yang berubah menjadi kebiasaan tak terlihat yang membuat jutaan orang terkurung dalam kehidupan biasa-biasa saja. Pernahkah Anda menyadari betapa seringnya Anda bangun tidur dan bahkan sebelum memulai hari sudah berpikir bahwa semuanya tidak akan berhasil, bahwa Anda tidak memiliki kesempatan, bahwa itu bukan untuk Anda? Pikiran itu, sekecil apapun, adalah fondasi realitas Anda. Seakan setiap gagasan yang membatasi adalah sebuah batu bata yang Anda letakkan dalam pembangunan penjara yang Anda dirikan sendiri. Kebiasaan ini begitu senyap sehingga sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka memilikinya. Itu adalah keyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang kotor atau terlalu sulit untuk diraih. Itu adalah keyakinan bahwa kebahagiaan adalah hak istimewa segelintir orang. Itu adalah keyakinan bahwa kesuksesan bergantung pada keberuntungan atau koneksi yang tidak Anda miliki. Gagasan-gagasan ini terulang dalam pikiran sejak masa kanak-kanak, seringkali berasal dari orang tua yang bermaksud baik, guru, atau bahkan masyarakat. Pernahkah Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa untuk mendapatkan banyak uang, seseorang harus jenius atau memiliki gelar mahal? Saya tumbuh dengan pemikiran itu, dan karena mempercayainya, saya menerima pekerjaan yang tidak membawa saya kemanapun. Mengganti ban, membersihkan mobil, menerima apapun yang muncul. Seakan hidup saya dikutuk untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Dan di titik inilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang pria memberikan saya sebuah buku dan berkata, "Ikuti ini dengan seksama, sampai Anda menemukan bahwa saya berbohong." Saya tidak tahu, tetapi pada saat itu, saya sedang ditantang untuk mematahkan kebiasaan yang telah mengikat saya selama bertahun-tahun. Hingga saat itu saya percaya bahwa takdir saya telah tertulis, bahwa kurangnya pendidikan dan kecerdasan saya telah menentukan siapa saya. Tetapi tantangan itu mengubah arah hidup saya. Saya mulai menyadari bahwa bukan hasil saya yang membentuk keyakinan saya, tetapi sebaliknya, keyakinan saya yang menentukan hasil saya. Pikirkan sedikit tentang hidup Anda sekarang. Berapa kali Anda menyerah bahkan sebelum mencoba karena percaya bahwa Anda tidak mampu? Berapa banyak kesempatan yang lewat di depan mata Anda dan Anda bahkan tidak menyadarinya karena kebiasaan menyabotase diri sendiri sudah mengatakan bahwa itu bukan untuk Anda? Kebiasaan ini berfungsi seperti lensa yang terdistorsi. Anda mungkin berada di depan kesempatan besar dalam hidup Anda dan tetap hanya melihat keterbatasan. Begitulah keadaannya dengan saya. Saya sedang membersihkan lantai dengan bayaran $30 sebulan, dan alih-alih berpikir kecil, saya mulai berpikir secara berbeda. Pekerjaan itu sama, tetapi visi yang saya pupuk sudah bukan lagi visi seorang yang terbatas. Saya mulai melihat perluasan, saya mulai melihat kemungkinan, saya mulai percaya bahwa itu bisa berkembang. Dan tiba-tiba, dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya mendapatkan lebih dari $1 juta. Tetapi intinya bukanlah uang itu sendiri, melainkan bukti bahwa kebiasaan tak terlihat. Untuk percaya pada keterbatasan diri dapat digantikan dengan kebiasaan baru, kebiasaan yang membebaskan. Sebagian besar orang tidak pernah menyadari hal ini. Mereka percaya bahwa mereka bekerja terlalu keras dan tetap tidak maju. Tetapi apakah benar-benar kerja keras yang mengikat mereka atau mentalitas yang mereka bangun setiap hari? Yang benar adalah dunia penuh dengan orang-orang yang berjuang, yang berusaha keras, yang berbakat, tetapi tetap stagnan karena mereka membawa keyakinan diam-diam bahwa mereka tidak mampu. Saya ingat
Malam-malam ketika saya berbaring lelah, menatap langit-langit, dan keraguan itu merasuki saya. Akankah hidup saya suatu hari nanti berubah? Dan mungkin Anda pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Perbedaannya adalah saya memutuskan untuk menantang keraguan itu, sementara sebagian besar orang hanya menerima keadaan. Kehidupan biasa-biasa saja tidak lahir dari kurangnya kesempatan, tetapi lahir dari pengulangan keyakinan yang membatasi secara tidak sadar. Dan selama Anda tidak melihat ke dalam dan mengidentifikasi kebiasaan tak terlihat ini, Anda akan terus berputar-putar seperti yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Pergantian besar terjadi ketika Anda memahami bahwa kebiasaan ini dapat diubah. Ruang mental yang saat ini ditempati oleh kalimat-kalimat seperti "saya tidak bisa", "saya tidak mampu", itu bukan untuk saya, dapat diisi dengan pernyataan baru yang mengubah perspektif Anda. Pikiran tidak mempertanyakan apakah yang Anda ulangi itu benar atau salah, ia hanya merekam. Dan apa yang Anda rekam, mulai Anda jalani. Itu sebabnya begitu banyak orang yang tampak biasa mencapai hasil yang luar biasa, karena mereka secara sadar memilih untuk mengulangi pola baru sampai itu menjadi alami. Jika ada satu hal yang perlu Anda pahami sekarang, adalah bahwa kehidupan Anda saat ini adalah cerminan langsung dari kebiasaan tak terlihat yang Anda bawa dalam pikiran. Uang yang Anda miliki, pekerjaan yang Anda lakukan, kesempatan yang muncul atau tidak muncul, semuanya berkaitan dengan kebiasaan yang senyap ini. Dan kabar baiknya adalah, seperti halnya saya berubah, siapapun dapat berubah. Anda dapat berubah. Tetapi langkah pertama adalah mengakui bahwa kebiasaan ini ada, bahwa itu ada di dalam diri Anda, dan bahwa itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Anda perlu menggantinya. Anda perlu memutuskan hari ini bahwa Anda tidak akan lagi hidup terpenjara dalam ilusi bahwa Anda tidak mampu. Karena yang sebenarnya adalah Anda mampu dan jauh lebih mampu daripada yang Anda bayangkan. Pikiran manusia bekerja dengan cara yang hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Semua yang Anda ulangi dengan sering akan berubah menjadi pola, dan pola itu menjadi identitas Anda. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri dan tentang dunia, tidak muncul begitu saja, tetapi dari pengulangan yang terus-menerus. Masalahnya adalah sebagian besar orang mengulangi gagasan tentang kekurangan, keterbatasan, ketakutan, dan ini menciptakan kehidupan yang mereka jalani. Berapa kali Anda menyadari bahwa Anda bangun dengan memikirkan tagihan yang harus dibayar, kesulitan yang dihadapi, hal-hal yang tidak dapat Anda raih? Jenis pemikiran ini, ketika diulang setiap hari, mulai diterima oleh pikiran Anda sebagai fakta, meskipun sebenarnya tidak demikian. Saya mengalaminya dengan sangat jelas. Ketika saya memulai bisnis pertama saya tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, tidak memiliki alasan yang jelas untuk percaya bahwa saya dapat sukses. Satu-satunya yang saya ketahui adalah membersihkan lantai. Kontrak pertama saya hanya membayar $30 sebulan, dan siapapun yang melihat dari luar akan mengatakan bahwa itu tidak penting. Tetapi sesuatu di dalam diri saya mulai berubah, karena saya tidak lagi mengulangi gagasan bahwa itu sedikit. Saya mengulangi visi bahwa itu bisa tumbuh. Saya membersihkan satu lantai, tetapi dalam pikiran saya sudah melihat diri saya membersihkan 100 lantai. Dan pengulangan ini, gambaran konstan yang saya pupuk setiap hari, membuat saya dalam waktu kurang dari 5 tahun mendapatkan lebih dari $1 juta. Ini tidak terjadi karena saya telah menemukan bisnis yang sempurna, tetapi karena saya mengulangi cara berpikir yang baru. Saya percaya bahwa saya dapat berkembang, dan pikiran saya menemukan cara untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Begitulah cara kerjanya. Apa yang Anda ulangi dalam kesunyian pikiran Anda, hari demi hari adalah apa yang akan Anda jalani. Jika Anda mengulangi bahwa Anda tidak beruntung, Anda mulai hanya melihat situasi yang mengkonfirmasi hal itu. Jika Anda mengulangi bahwa Anda tidak akan pernah memiliki uang, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada kesempatan dan berhenti melihat kesempatan yang ada di depan mata Anda. Saat ini, sains mengkonfirmasi apa yang telah saya pelajari dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa otak menciptakan koneksi saraf baru sesuai dengan pengulangan pikiran dan perilaku.
Dengan kata lain, Anda secara harfiah membentuk otak Anda dengan apa yang Anda pilih untuk diulang. Dan jika sebagian besar orang mengulangi kalimat kekalahan, apa yang mungkin sedang diciptakan oleh otak mereka? Itulah sebabnya begitu banyak orang selalu hidup dalam masalah yang sama, menghadapi kesulitan yang sama, seolah-olah mereka terjebak dalam siklus tanpa akhir. Pengulangan sangat kuat sehingga dapat mengubah bahkan hal yang mustahil menjadi kenyataan. Pikirkan tentang atlet berprestasi tinggi. Mereka melatih gerakan yang sama ribuan kali sampai tubuh melakukan itu secara otomatis. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Anda perlu melatih pola mental baru sampai itu menjadi alami. Saya tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa atau gelar universitas untuk sukses. Saya hanya membutuhkan disiplin mental untuk mengulangi hari demi hari gagasan bahwa saya dapat tumbuh. Mungkin Anda terjebak dalam pola yang telah berulang selama bertahun-tahun. Mungkin Anda mengulangi dalam pikiran bahwa Anda tidak dapat mengubah karier karena sudah terlambat. Mungkin Anda mengulangi bahwa Anda tidak dapat memiliki hubungan yang lebih baik karena selalu gagal. Mungkin Anda mengulangi bahwa Anda tidak akan pernah memiliki cukup uang karena tidak ada orang di keluarga Anda yang berhasil. Tetapi bagaimana jika Anda berhenti sekarang dan mulai mengulangi cerita baru? Bagaimana jika alih-alih memperkuat rasa takut, Anda memperkuat visi tentang apa yang ingin Anda raih? Pernahkah Anda menyadari bahwa seorang anak belajar apapun melalui pengulangan, bahkan bahasa yang sama sekali baru? Otaknya tidak mempertanyakan apakah itu sulit atau tidak, ia hanya merekam. Dan pikiran Anda terus berfungsi seperti itu, bahkan dalam kehidupan dewasa. Saya ingat malam-malam ketika sebelum tidur, saya menutup mata dan membayangkan kontrak saya tumbuh, klien datang kantor di kota lain. Itu adalah pengulangan yang pada awalnya tampak seperti fantasi. Tetapi saya melakukan itu setiap hari, sampai menjadi alami bagi saya untuk percaya bahwa itu akan terjadi. Dan itu terjadi, bukan karena saya istimewa, tetapi karena saya telah mengganti kebiasaan mengulangi keterbatasan dengan kebiasaan mengulangi perluasan. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda perlu mulai memperhatikan apa yang Anda ulangi. Bukan hanya kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi terutama pikiran yang Anda pupuk ketika tidak ada yang mendengarkan. Pada saat-saat sunyi inilah Anda menanam benih masa depan Anda. Apa yang Anda ulangi dalam pikiran Anda adalah apa yang membangun realitas yang akan Anda jalani besok. Dan jika Anda benar-benar menginginkan kehidupan yang berbeda, Anda perlu secara sadar memilih gagasan apa yang akan Anda ulangi, sampai itu menjadi bagian dari diri Anda. Rasa takut dan keraguan telah lama menjadi pencuri terbesar dalam hidup saya. Mereka menghalangi saya untuk mengambil langkah-langkah sederhana, membuat saya terhenti di hadapan situasi yang dapat mengubah segalanya. Berapa kali Anda menolak kesempatan karena keraguan berbisik bahwa Anda tidak mampu? Berapa kali rasa takut gagal membuat Anda bersembunyi alih-alih mencoba? Saya mengenal perasaan ini lebih baik daripada siapapun. Saya sangat takut sehingga saya bahkan tidak berani mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan di depan umum. Di saat-saat tertentu, jantung saya berdebar kencang, tenggorokan saya tercekat, dan saya meyakinkan diri sendiri bahwa lebih baik diam agar tidak malu. Tetapi di dalam diri saya ada keinginan besar untuk berbagi apa yang sedang saya temukan. Saya tahu bahwa saya telah menemukan sesuatu yang berharga yang dapat mengubah hidup orang lain, tetapi pada saat yang sama rasa takut membuat saya percaya bahwa tidak ada yang akan mendengarkan saya. Pada saat itulah saya mendengar Earl Nightingale mengatakan bahwa kita semua membawa di dalam diri kita bakat dan kemampuan yang sangat besar. Saya mendengarkan pesan ini ratusan kali. Namun meskipun mendengarnya berulang kali, saya belum sepenuhnya memahaminya. Hingga suatu hari di hadapan 1.000 orang, melihat Bill Goff di atas panggung, kata-kata itu masuk ke dalam diri saya seperti sebuah kepingan yang akhirnya menemukan tempatnya. Saya mengerti bahwa rasa takut yang melumpuhkan saya bukanlah kebenaran, itu hanyalah kebiasaan mental. Itu adalah salah satu momen paling mengharukan dalam hidup saya, karena saya menyadari bahwa saya tidak terbatas oleh kurangnya bakat, tetapi oleh keyakinan bahwa saya tidak memilikinya. Mungkin Anda sedang mengalami hal yang sama sekarang. Mungkin Anda menunda memulai bisnis, meminta kenaikan gaji, atau mengambil proyek baru
hanya karena keraguan telah meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mampu. Tetapi kenyataannya rasa takut bukanlah pertanda ketidakmungkinan, melainkan sinyal bahwa Anda sedang menghadapi sesuatu yang dapat memperluas hidup Anda. Masalahnya adalah sebagian besar orang menafsirkan rasa takut sebagai tanda bahaya dan mundur. Dan setiap kali Anda mundur, Anda semakin memperkuat kebiasaan melumpuhkan diri sendiri. Saya ingat suatu ketika saya diundang untuk berbicara di depan umum, dan saya tahu itu adalah kesempatan untuk menyampaikan pesan saya. Rasa takut begitu menguasai saya, sehingga saya hampir menolaknya. Saya gemetar, tangan saya berkeringat, saya memikirkan semua kemungkinan kegagalan. Tetapi saya memutuskan untuk menghadapinya. Ketika selesai, saya menyadari bahwa tidak ada yang menertawakan saya. Tidak ada yang menghakimi saya seperti yang saya bayangkan. Sebaliknya, banyak orang datang untuk mengucapkan terima kasih. Dan hari itu saya menangis lega, karena saya menyadari bahwa rasa takut tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali kekuatan yang saya berikan sendiri padanya. Berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan karena keraguan meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mampu? Keraguan adalah pencuri yang senyap. Ia masuk ke dalam pikiran perlahan-lahan, mempertanyakan ide-ide Anda, mencuri energi Anda, sampai Anda akhirnya menyerah. Dan yang paling menyakitkan adalah Anda tidak pernah sampai mengetahui apa yang mungkin terjadi jika Anda mencoba. Itulah harga keraguan. Ia tidak hanya merampas peluang Anda untuk menang, tetapi juga menghukum Anda untuk hidup dengan membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih menyesali hal-hal yang tidak mereka lakukan daripada hal-hal yang telah mereka lakukan dan gagal. Karena kegagalan dapat mengajarkan, dapat memperkuat. Tetapi ketidakaktifan yang disebabkan oleh rasa takut tidak mengajarkan apapun, hanya membuat Anda terjebak. Rasa takut dan keraguan seperti rantai tak terlihat yang menahan ribuan orang dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai, dalam hubungan yang tidak membuat mereka bahagia, dan dalam kehidupan yang jauh lebih kecil daripada yang seharusnya mereka jalani. Saya belajar bahwa rasa takut tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sekarang, setiap kali saya merasa takut, saya menganggapnya sebagai tanda bahwa saya akan segera bertumbuh, dan saya mengajak Anda untuk melakukan hal yang sama. Pikirkan sesuatu yang Anda hindari karena keraguan dan rasa takut. Dan bagaimana jika, alih-alih mundur, Anda hanya melangkah maju sedikit? Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, hanya satu langkah. Gerakan kecil ini dapat memutus siklus kelumpuhan selama bertahun-tahun. Perbedaan antara mereka yang menjalani kehidupan yang luar biasa dan mereka yang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja seringkali terletak pada titik ini. Bagaimana masing-masing dari mereka menghadapi rasa takut dan keraguan. Mereka yang menang bukanlah mereka yang tidak merasa takut, tetapi mereka yang tidak membiarkan rasa takut memutuskan untuk mereka. Dan saya dapat menjamin Anda, karena saya telah mengalaminya sendiri, bahwa perasaan melewati hambatan keraguan dan melakukan apa yang tampak mustahil adalah salah satu pengalaman paling membebaskan yang dapat Anda alami. Pada saat itulah Anda menyadari bahwa Anda selalu mampu dan bahwa rasa takut tidak pernah lebih dari bayangan yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Salah satu penemuan terbesar yang saya lakukan dalam hidup adalah memahami bahwa fokus menentukan segalanya. Apa yang Anda tempatkan di pusat perhatian Anda akan berkembang. Kedengarannya terlalu sederhana, tetapi justru kesederhanaan inilah yang membuat banyak orang mengabaikan prinsip ini. Sebagian besar orang menghabiskan sepanjang hari berfokus pada masalah, kekhawatiran, tagihan yang terlambat, berita negatif, dan apa yang terjadi ketika Anda memberi mereka energi. Masalah-masalah tersebut akan tumbuh. Ini seperti menyiram tanaman setiap hari. Semakin banyak air yang Anda berikan, semakin kuat tanaman itu. Hanya saja, dalam hal ini, tanaman itu adalah masalah yang tidak Anda inginkan. Saya mengalaminya secara nyata ketika saya meninggalkan korps pemadam kebakaran. Saya tidak punya rencana, tidak punya keamanan, tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan berhasil. Pilihan yang paling jelas adalah berpegang pada rasa takut, memikirkan semua hal yang mungkin terjadi, dan menjadi lumpuh. Tetapi sebaliknya,
Saya memutuskan untuk memfokuskan perhatian saya pada sebuah visi. Saya membayangkan diri saya sukses, bisnis saya berkembang, peluang muncul. Pada awalnya tidak ada satupun dari itu yang ada di dunia nyata, tetapi semuanya sudah nyata dalam pikiran saya. Dan sungguh menakjubkan bagaimana pintu-pintu mulai terbuka. Pertama di Toronto, kemudian di Montreal, kemudian di London. Orang-orang mencari saya, klien datang, dan saya menyadari bahwa itu seolah-olah alam semesta menanggapi langsung apa yang saya pilih untuk difokuskan. Dan Anda mungkin juga pernah menyadarinya, meskipun secara halus. Berapa kali Anda bangun dalam keadaan buruk, berpikir bahwa hari itu akan mengerikan, dan tampaknya semuanya berjalan salah. Kemacetan lalu lintas, bos, bahkan detail kecil pun tampak berkonspirasi melawan Anda. Ini bukan kebetulan, ini adalah fokus. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Pernahkah Anda mengalami hari-hari di mana Anda memutuskan bahwa semuanya akan berhasil dan tiba-tiba hal-hal yang tidak terduga mengalir dengan mudah? Itulah hukum yang sama yang bekerja. Sekarang bahkan sains pun membuktikannya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mengarahkan perhatian mereka pada pikiran positif memiliki lebih banyak ketahanan, hidup lebih lama, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan bahkan kemakmuran finansial yang lebih tinggi. Ini bukan sihir, ini hasil dari fokus. Otak menyaring jutaan informasi setiap hari dan hanya menyoroti apa yang Anda anggap penting. Jika Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak pernah beruntung," pikiran Anda akan mencari bukti untuk mengkonfirmasi hal itu. Jika Anda mengulangi, "Saya selalu menemukan solusi," otak mulai mengidentifikasi peluang yang sebelumnya tidak Anda perhatikan. Saya ingat malam-malam di mana saya kelelahan, tidak tahu bagaimana saya akan membayar tagihan bulan depan, tetapi saya sengaja memilih untuk memikirkan apa yang ingin saya capai daripada tersesat dalam kesulitan. Rasanya seperti saya menanam benih yang tak terlihat, dan setiap hari fokus yang sadar adalah penyiraman yang membuat tanaman itu terus tumbuh. Itu tidak mudah, karena masalah tetap ada. Tetapi saya memilih untuk tidak memberi mereka energi saya. Dan sedikit demi sedikit, saya menyadari bahwa kenyataan mulai selaras dengan apa yang saya pertahankan dalam pikiran saya. Aneh untuk mengamati bagaimana begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka ingin mengubah hidup mereka, tetapi mereka terus mengulangi kalimat yang hanya memperkuat masalah. Tidak mungkin, sulit, saya tidak bisa. Setiap kali seseorang mengatakan itu, mereka memperkuat hal yang justru tidak mereka inginkan. Itu seperti pelari yang ingin mencapai garis finish, tetapi berlari sambil melihat ke belakang. Tubuh mungkin bergerak, tetapi arahnya membingungkan. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Sekarang pikirkan sesuatu yang sangat Anda inginkan. Mungkin perubahan finansial, mungkin hubungan yang lebih baik, mungkin kesehatan. Dan tanyakan pada diri sendiri, di mana fokus Anda saat ini? Apakah Anda lebih memikirkan hambatan atau hasilnya? Apakah Anda menghabiskan lebih banyak energi untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi atau membayangkan hidup tepat seperti yang Anda inginkan? Inilah perbedaan yang mengubah nasib. Saya dapat menjamin bahwa ketika saya belajar untuk mengubah fokus saya, seluruh hidup saya berubah. Itu bukan terjadi dalam semalam, tetapi itu tak terelakkan. Karena apa yang Anda beri makan dengan perhatian Anda akan menjadi pengalaman hidup Anda. Dan jika Anda menginginkan masa depan yang lebih baik, Anda harus memutuskan sekarang bahwa Anda hanya akan menyiram benih yang mewakili masa depan itu. Sisanya, Anda biarkan mati karena kurang perhatian. Pilihan sederhana ini diulang setiap hari yang membuka pintu yang sebelumnya tampak terkunci. Lingkungan tempat Anda hidup memiliki kekuatan yang jauh lebih besar terhadap hidup Anda daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Seolah-olah itu adalah semacam tanah tempat benih-benih pikiran Anda ditanam. Jika tanahnya subur, benih akan tumbuh. Jika beracun, benih akan mati bahkan sebelum bertunas. Dan kebenarannya adalah banyak orang tetap terjebak karena mereka terus dikelilingi oleh orang-orang, tempat-tempat, dan ide-ide yang memperkuat kebiasaan pembatasan. Mungkin Anda sudah pernah menyadari hal ini. Ketika Anda berbicara tentang mimpi besar,
selalu ada seseorang yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin, bahwa Anda tidak memiliki apa yang Anda butuhkan, bahwa lebih baik untuk merasa puas. Dan jika Anda mendengar ini berulang kali, sebagian dari Anda mulai percaya. Itu persis seperti yang saya alami. Untuk waktu yang lama, saya dikelilingi oleh suara-suara yang mengingatkan saya akan kesalahan saya, kurangnya pendidikan saya, dan kurangnya bakat saya yang tampak. Tetapi semuanya berubah ketika saya mulai mendekati orang-orang yang telah melangkah lebih jauh. Ketika saya bertemu Bill Goff misalnya, saya adalah seorang pria yang pemalu, takut berbicara, bahkan dalam kelompok kecil. Saya melihatnya di atas panggung, di hadapan 1.000 orang. Dan saya berpikir bahwa itu tidak mungkin bagi saya, tetapi hanya dengan berada di lingkungan itu, hanya dengan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang mungkin terjadi, sesuatu di dalam diri saya mulai berkembang. Dan itu bukan hanya inspirasi, itu pergaulan. Bill tidak hanya menunjukkan kepada saya bagaimana berbicara, ia mengajarkan saya untuk percaya bahwa saya bisa. Dia berkata, jika Anda benar-benar mencintai ide untuk membantu orang, penonton akan merasakannya. Saya gemetar, bersembunyi di balik rasa takut, tetapi kenyataan bahwa ada seseorang yang percaya kepada saya, lebih dari saya percaya kepada diri saya sendiri, mengubah segalanya. Itulah kekuatan lingkungan. Ia membentuk tidak hanya apa yang Anda pikirkan, tetapi siapa Anda. Dan saya melihat ini terjadi di semua bidang. Orang-orang yang ingin makmur secara finansial, tetapi hanya bergaul dengan teman-teman yang terus mengeluh tentang uang. Orang-orang yang ingin meningkatkan kesehatan mereka, tetapi terus dikelilingi oleh kebiasaan dan percakapan yang memperkuat kurangnya perawatan tubuh. Orang-orang yang mengatakan mereka ingin mengubah hidup mereka, tetapi setiap hari mengonsumsi berita negatif, program yang hanya menunjukkan tragedi, percakapan yang hanya berputar di sekitar masalah. Tidak mungkin untuk menanam pikiran kelimpahan di tanah yang tercemar oleh kelangkaan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial secara langsung memengaruhi perilaku manusia. Ada penelitian terkenal yang menunjukkan bahwa ketika seseorang yang obesitas memiliki teman-teman yang obesitas, kemungkinan mereka juga menjadi gemuk meningkat secara signifikan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengaruh. Demikian pula, ketika seseorang bergaul dengan orang-orang yang berwirausaha, kemungkinan mereka juga menjadi wirausahawan meningkat. Lingkungan adalah cermin yang memperkuat pola, baik pertumbuhan atau stagnasi. Saya belajar bahwa jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus secara sadar memilih siapa yang akan Anda dekati. Ini bukan berarti meninggalkan orang-orang yang Anda cintai, tetapi ini berarti memutuskan suara mana yang akan memiliki ruang di dalam diri Anda. Ketika saya mulai mendengarkan Earl Nightingale setiap hari, ketika saya memutuskan untuk mengisi pikiran saya dengan pesannya daripada kritik di sekitar saya, sesuatu yang kuat terjadi. Pola pikir saya mulai berubah. Saya berhenti mengulangi kalimat kekalahan dan mulai mengulangi ide-ide kemenangan. Dan itu hanya mungkin karena saya memilih lingkungan mental dan sosial yang mendukung saya. Mungkin hari ini Anda masih terjebak karena Anda mencoba untuk tumbuh di lingkungan yang menyedot energi Anda. Pikirkan ini. Berapa kali Anda merasa bersemangat dengan sebuah ide dan setelah berbicara dengan seseorang, Anda keluar dengan demotivasi? Ini adalah refleksi dari lingkungan, dan kabar baiknya adalah Anda dapat memilih lingkungan baru. Anda dapat memilih untuk dekat dengan orang-orang yang percaya pada kemungkinan. Anda dapat memilih buku-buku yang memperluas wawasan Anda. Anda dapat memilih video dan konten yang memperkuat apa yang ingin Anda jalani, daripada memperkuat apa yang ingin Anda hindari. Saya tahu bahwa pilihan ini tidak selalu mudah, karena seringkali lingkungan yang beracun itu familiar, nyaman, itulah yang Anda kenal. Tetapi saya dapat menjamin bahwa ketika Anda berani berubah, ketika Anda mulai mengelilingi diri Anda dengan suara-suara yang mengangkat Anda daripada menarik Anda ke bawah, seluruh hidup Anda mulai mendapatkan arah baru. Lingkungan adalah ladang tempat pikiran Anda akan berkembang atau layu. Dan pada akhirnya, Anda yang memutuskan di lahan mana Anda akan menanam mimpi-mimpi Anda. Apa yang perlu Anda simpan dari semua yang telah saya bagikan di sini sangat sederhana. Bukan dunia di luar sana yang menahan Anda, tetapi kebiasaan-kebiasaan tak terlihat yang Anda beri makan setiap hari.
Pikiran yang Anda ulangi membentuk hidup Anda, dan perubahan dimulai dari dalam diri Anda. Saat Anda memutuskan untuk mengganti pola-pola pembatas dengan pola-pola ekspansif, segalanya di sekitar Anda akan mulai bereaksi secara berbeda. Dan jika ide ini telah menggugah Anda, ketahui bahwa di video berikutnya yang muncul di layar Anda sekarang, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan ini. Anda akan menemukan cara untuk memperdalam transformasi ini agar menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada hari ini. Saya ingin berterima kasih karena telah bersama saya sampai saat ini dan saya sudah menunggu Anda di video berikutnya.